bahwa saya ini ditugaskan ini bukan mewakili DPMPT, tetapi justru mewakili suara dari masyarakat. Kamilah yang mewakili mereka dan meneruskan kepada internal kami di lingkup pemerintah Kabupaten Garut, khususnya di DPMPTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPP, berjumpa lagi bersama kami di dalam acara Bincang Santai Podcast MPP Muhammadiyah Pemuda Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, salah satu pegawai dari DPMPT Garut. Dan oh iya, tidak lupa saya juga perkenalkan diri, nama saya Ai. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Pertugas Sosial, tapi untuk acara podcast ini saya bertindak sebagai interviewer atau pewawancara dari narasumber yang akan kita hadirkan. Baiklah, kita berkenalan saja dengan narasumber kita, Bapak Haji Diki. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji ya. Halo, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini adalah acara podcastnya MPP yang Mhm. kita gagas gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah ini episode kedua. Tadi sebelumnya sudah menghadirkan narasumber Pak Ganjar kaitan dengan perizinan sektor kesehatan, terutama masalah perizinan tenaga kesehatan gitu. Pak Haji sibuk apa Pak Haji? Dan Alhamdulillah. perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dalam acara podcast MPP yang saya harapkan ini akan terus berlanjut dan terus dikembangkan lebih baik lagi. Nama saya Diki Rahman Sadikin. Saya sebagai analis kebijakan Arhi Muda dan tugas fungsi saya itu dipercayai oleh Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Modal untuk melayani pengaduan. Oh gitu ya. Jadi Pak Haji lebih kepada pengaduan ya, pengaduan Betul. terhadap semua pelayanan. Sebetulnya untuk di tugas dan fungsi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa tugas fungsi saya adalah melayani pengaduan pelayanan perizinan. Tetapi tidak dipungkiri ya, masyarakat yang memang masih belum memahami terkait dengan kewenangan-kewenangan terkait dengan pengaduan apapun yang sifatnya teknis, itu kadang-kala dialamatkan kepada kami juga. Terkait dengan pelayanan publiknya itu ya. Teknisnya juga, karena memang kurang begitu memahami kaitan masalah kewenangan. Itu bisa dari masalah sarananya juga sarananya, terkait dampaknya dan sebagainya. Terkadang datangnya kami juga. Iya, iya. Itu biasanya dimulainya dari mana itu Pak Haji? Mereka kalau misalkan informasinya Pak Haji dapat dari mana atau kemana misalkan yang selama ini diterima? Secara apa namanya langsung ya, masyarakat memang senantiasa melakukan atau melayangkan pengaduan ya secara tertulis kepada kami. Oh, tertulis ada formatnya berarti ya? Betul, ada formatnya. Bagi yang memang datang langsung kepada kantor kami, kami sediakan formulirnya. Nah, tapi kalau memang masyarakat sudah menyiapkan suratnya, kami tidak menentukan format baku. Silakan bebas bentuknya seperti apa. Alangkah baiknya memang kalau pengaduan itu yang sifatnya apa namanya ruang lingkupnya luas, itu harap diketahui oleh pers setempat. Tetapi kalau memang sifatnya pribadi terkait dengan pelayanan di sini, silakan dapat dilayangkan langsung ke DPMPT, bisa via pos, bisa langsung disampaikan ke front office. Nanti kami akan sampaikan bukti penerimaan terhadap surat tersebut, dan tindak lanjutnya akan kami sampaikan melalui nomor kontak yang ada dalam surat. Kalau tidak salah selama ini suka ada yang ngejapri juga ya? Iya betul. Jadi ini terkait dengan akses pelayanan pengaduan ya, mungkin ini juga bisa diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa akses pelayanan pengaduan ini bisa melalui berbagai media. Jadi ada media tadi secara langsung dapat datang kepada kami, kemudian bisa kami layani apabila butuh penjelasan, apabila ada pengaduan sudah jelas bisa mengisi formulir. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa melalui WhatsApp yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa kami juga melayani
pengaduan melalui WhatsApp di nomor kontak 085771 190678. Iya. Silakan dicatat oleh masyarakat. Oh iya. Kemudian WhatsApp dan hanya berbentuk chat ya. Kami tidak bisa menerima dalam bentuk telepon karena memang sulit untuk didokumentasikan. Ya, ya, tidak terrecord-nya. Tidak terrecord, betul. Kemudian yang selanjutnya bisa melalui aplikasi yang kami sediakan ya di Si Jempol. Ada bentuk formnya juga. Kemudian juga bisa melalui aplikasi yang bersifatnya nasional, itu Lapor, layanan aplikasi pengaduan online SP4N untuk Lapor itu rakyat. ya? Betul, SP4N yang sifatnya nasional dan itu diketahui oleh seluruh unsur pimpinan apabila pengaduan untuk yang masuk melalui Lapor. Dan itu dipantau ya progresnya gitu ya? Betul sekali. Dan di pemantauan itu dari pemerintah pusat dan kemudian dari provinsi, apabila tindak lanjutnya terlambat, selaku pembina itu admin Lapor senantiasa mempertanyakan ada intervensinya. Jadi kami harus senantiasa sigap dalam tindak lanjut. Bukan berarti memang tanggung jawab kami menyelesaikan secara langsung, karena ada kewenangannya. Kalau secara internal ada bidang-bidang yang lain yang perlu diikutsertakan sesuai dengan substansi pengaduannya. Terkait dengan pelayanan perizinan, kami memang koordinasi dengan bidang terkait, ada bidang pelayanan perizinan infrastruktur sosial, ada pelayanan bidang izin ekonomi dan SDA. Terkait dengan investasi, permasalahan peran modal, ada bidang peran modal. Dan secara teknis, walaupun memang pengaduan itu bukan pelayanan pengaduan itu bukan kewenangan kami, tapi di pengaduan ini di SP4N itu ada mengacu atau memiliki prinsip one doors policy. Jadi kebijakan satu pintu, pelayanannya satu pintu semuanya, tetapi kami yang akan meneruskan ke instansi terkait itu. Oh gitu. Ya. Gitu. Oke, Sobat Podcast, tadi mungkin sudah mendengar kontak pengaduan yang ada tadi disampaikan oleh Pak Haji Dikian. Itu sebetulnya sudah ada di IG-nya juga ya Pak Haji ya? Ada ya di berbagai media sosial kami, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Jadi semua mungkin bisa mengadu ke nomor tersebut, kecuali mungkin kalau masalah pulsa, kuota nggak boleh ya? Nanti kami teruskan ke Ada hal-hal unik nggak waktu menerima laporan? Kan kadang masyarakat itu, kita juga sebagai pegawai DPM PTSP itu kan dianggap sebat tahu ya Pak Haji? Betul, betul. Jadi kadang hal-hal yang mungkin menurut kita, oh ada ini, tapi kalau kita jawab seolah-olah nolak secara halus juga nggak terima. Betul, mungkin ya. betul sekali. Dan kadang kita itu sebagai masyarakat juga mungkin pernah merasakan, pemohon juga sama merasakan pengadu tersebut. Jadi kalau mungkin kata-katanya dalam jawaban tersebut terlalu kaku dan terlalu apa ya, seperti bahasanya mesin gitu, robot, mereka juga kan, oh ini mah kayaknya otomatis dijawab gitu kan. Jadi kan perlu ada sentuhan-sentuhan mungkin yang lebih humanis ya. Yang mereka merasa memang aduan tersebut bisa diterima secara apa yang namanya tuh hubungan kemanusiaan. Ya betul sekali Pak Kabit. Jadi posisi saya mungkin ini yang penting diketahui oleh masyarakat luas, bahwa saya ini ditugaskan ini bukan mewakili DPMPT, tetapi justru mewakili suara dari masyarakat. Kamilah yang mewakili mereka dan meneruskan kepada internal kami di lingkup pemerintah Kabupaten Garut, khususnya di DPMPTSP. Jadi senantiasa apabila ada pengaduan, betul sekali apa yang disampaikan Pak Kabit, jadi kami harus memahami secara utuh permasalahannya, bahkan bisa mendalami secara memakai hati lah gitu. Humanis itu mutu harus dikedepankan. Dan harus responsif kita ya. Kadang mereka kita tunggu setengah jam belum balas aja dianggapnya kan nggak respon gitu ya. Ya betul sekali. Kita dengan kesibukan sehari-hari. Terus kalau ada hal-hal unik nggak waktu itu? Yang misalkan contohnya apa gitu, pengaduan apa yang dan mereka itu sebetulnya pada jam kerja atau ada yang di luar jam kerja? Oh ya betul sekali. Jadi mungkin karena sifatnya media sosial itu terbuka ya selama 7 hari, 24 jam gitu. WhatsApp juga sama. Ya mereka atau masyarakat yang melakukan pengaduan ya senantiasa di hari libur juga ada aja ya. Ada saja. Tapi untuk aksesnya mohon maaf juga kepada masyarakat, saya untuk di hari libur kami tidak secara langsung cepat untuk menanggapi. Kami tetap untuk menanggapinya di hari kerja agar membiasakan. Hari kerja itu kan Senin sampai Sabtu ya? Hari Senin sampai Jumat.
Oh iya, Senin Jumat ya, iya. Betul, dari hari Sabtu dan Minggu. Walaupun misalkan di media sosial silahkan terbuka apabila memang ada keluhan dan pengaduan ataupun masukan silahkan nanti akan kami terima dan kami buka di. Ada format khusus nggak? Kan bisa kalau saya aja pernah misalkan menanyakan ke eh, operator SIM BG misalkan contohnya ya. Mhm, Tapi kan begitu kita klik selamat siang atau assalamualaikum kan langsung tuh ada muncul silakan isi nama, alamat, mhm, misalkan nomor permasalahannya apa gitu. betul. Ada format Kalau baku nggak Pak Haji untuk di sini? kalau format bagus secara apa namanya dibuatkan secara ketentuan atau aturannya yang baku di DPMPTSP memang belum. Belum. Intinya kami itu hanya membutuhkan identitas pelapor, Harus jelas ya. harus jelas itu. Mhm. Kemudian yang kedua adalah substansi pengaduan dan hubungan yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Oh gitu. Itu yang harus diperjelas. Mhm. Karena senantiasa yang mempermasalahkan itu justru yang tidak terdampak terkadang. Hmm. Dan ini memang sulit bagi kami untuk menindaklanjuti karena kami sangat perlu untuk berkomunikasi dengan pihak yang memang terdampak apabila secara langsung ada pengaduan. Misalnya dengan pelayanan, Mhm. kami meminta memang pengusaha atau masyarakat yang tertera namanya di dalam Ya. permohonan itulah yang Hmm. melakukan pengajuan. Itu semua didokumentasikan ya Pak Haji ya? Ya, kami Karena katanya bagian dari dokumen penilaian ombudsman ya? betul Itu ya? sekali, betul, dan itu juga merupakan apa namanya permohonan dari Kemenkumham juga Mhm. kaitan hak asasi manusia, kemudian juga dari Ketua Ombudsman dan hampir seluruh bentuk penilaian baik dari Menpan, dari Mhm. BKPM, dari Mendagri, Mhm. baik dari provinsi itu pengaduan senantiasa dilibatkan. Oke, iya. Jadi penting sekali ya, Betul sekali. walaupun memang sebetulnya, kita juga semakin banyak pengaduan berarti harus banyak yang kita perbaiki ya Pak Haji ya? Betul sekali. Gitu. Ini memang yang perlu apa namanya, dicermati baik oleh internal maupun juga oleh masyarakat. Sebenarnya perbaikan lembaga DPPTSP maupun pemerintah kabupaten secara umum bisa bermula dari pengaduan. Mmm. Betul sekali. Jadi sarana perbaikan Mustahil kalau pengaduan. tidak ada pengaduan ya? Pasti ada aja ya Pak Haji ya? Ya, tapi lebih banyak itu masyarakat itu seperti sedikit apa, enggan atau mungkin Mmm. sedikit, sungkan ya untuk, melakukan pengaduan, Mhm. karena mungkin, perasaan masyarakat itu apa, toleransinya mungkin sangat besar ya Ya. terhadap, Iya. kayak misalkan gini, ada Mhm. keterlambatan perizinan, ya Mhm. terlambat 1 hari, 2 hari, seolah-olah dianggapnya, tidak jadi masalah. Padahal kalau Mhm. memang untuk perbaikan, itu lebih baik terbuka. Mmm. Sekecil apapun itu, misalkan yang memang menjadi kendala, yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan khususnya di DPPTSP, Iya. ya mohon masukannya, mohon disampaikan sehingga kami sendiri akan tahu, di mana perbaikan yang harus Oke. dilakukan. Oke, Sobat Podcast, kita tadi sudah sedikit berbicara tentang, tadi lika-liku dalam hal masalah, pengaduan di DPM PTSP ya, dan sekarang juga di Mall Pelayanan Publik. Pak Haji bisa cerita sedikit nggak? Atau panjang juga nggak apa-apa lah. Kan Pak Haji itu, orang yang cukup lama di perizinan, itu sejak tahun berapa Pak Haji? Saya sejak tahun 2009. Waktu 2009? itu Oh udah, perubahan dari Yantap menjadi kantor PTSP. PTSP itu ya? Oh iya. Betul, Itu kan kita di mana era-era perizinan masih serba manual ya, betul sekali. kemudian bergeser ke elektronik. Waktu itu, di zaman manual itu gimana ceritanya masalah pengaduan? Ya, oke. Terkait dengan pengaduan memang waktu tahun 2009 sampai dengan 2016 Mhm. secara langsung saya tidak, eee, memfokuskan diri Oh gitu, di ya bidang ya. pengaduan. Tapi ada yang mengurusnya waktu itu? Ada di sekretariat Oh dan sekretariat? kebetulan memang, saya sendiri juga terlibat ya di Mhm. dalamnya. Waktu itu saya bersama Pak, Sartaji juga sama, Mhm. beliau sudah pensiun di Iya. tahun yang lalu 2023. Kita sapa dulu Pak Oh Saptaji, iya, Pak sehat Sartaji. pastinya? Masya Allah. Sehat-sehat ya Pak ya? Lama nih nggak ke kantor lagi nih, Betul. kantor baru Pak. Kebetulan beliau waktu itu sebelum ada unit khusus ya, kepala seksi atau seksi pengaduan, Mhm. beliau ini sebagai staf yang melayani pengaduan Oke. secara langsung itu Mhm. Pak Sartaji. Senantiasa dalam proses
pengonsepan format form pengaduan, terus laporan dan sebagainya. Kami berdiskusi dengan Pak Sapraji. Kemudian saya juga senantiasa ikut dilibatkan apabila ada audiensi di saat tahun 2009 sampai dengan 2016 terkait dengan pengaduan. Memang saat itu eh, berbeda dengan yang saat ini berjalan. Mungkin karena tadi yang sampaikan Pak Kabin dulu sifatnya manual, Ya, ya. jadi kecenderungan dari sisi waktu itu lebih dominan pengaduannya karena ketidakjelasan dan tidak adanya kepastian dari Ya, sisi ya. waktu. Kalau dari sisi sistem jelas ya sudah ada tenggang waktu yang pasti. Kalau di secara manual dulu ya seolah-olah hanya perkiraan dan perkiraan Ya. saja. Walaupun memang SOP itu sudah ada, tapi sifatnya masih belum fix ya, karena kita dulu perubahan dari Yantap menjadi PTSP butuh waktu untuk adaptasi ya, dari sisi mekanisme dan SOP yang baru. Kemudian di tahun 2012 kami berubah menjadi BPMPT, kantor PTSP digabungkan dengan kantor penanaman modal. Ya. Dan saat itu eh, lumayan cukup kompleks juga. Jadi pengaduan yang sifatnya investasi, permasalahan penanaman modal itu mulai muncul dan dilayangkan kepada kami semua. Dan eh, sejak era 2017 ya dinas namanya Dinas Penanaman Modal Kabupaten Terpadu paling terpilih Terpadu belum satu pintu tapi saya itu ada PPT. Ya. Baru dibentuklah satu unit khusus pengaduan. Nah, mulai fokus kita melakukan pembenahan dari sisi akses pengaduan, dari sisi mekanisme dan SOP pengaduan, dan yang paling utama ada petugas khususnya yang melayani pengaduan. Kalau ceritanya saya pernah dengar itu kan kalau zaman manual ya kadang suka ada permohonan izin yang diproses oleh orang tertentu ya, bukan oleh yang bersangkutan langsung. Sehingga pas kejadian yang si pemohonnya datang ke kita ya boleh dibilang marah-marah lah gitu ya. Iya. Ternyata kendalanya bukan di kita, Hmm. tapi ada yang si memprosesnya itu kadang yang Mhm. suka menjadi seolah-olah kita memang ribet gitu ya, Betul. susah gitu. Itu menjadi kadang penilaian secara sepintas sih membuat kita kurang baik ya waktu itu ya. Betul, memang untuk situasi seperti itu, di satu sisi apabila terjadi kendala memang menjadi masalah yang cukup Mhm. besar ya, seperti sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid. Tapi di sisi lain, bagi mereka yang merasa terbantu ya, Ya. mungkin beberapa pengusaha yang tidak mau rumit kaitan persyaratan, mekanisme, waktu, dan proses pembayaran segala macam, Iya, iya. seolah-olah merasa terbantu untuk saat itu gitu ya. Hmm. Tapi pada intinya Bagi yang lancar, Pak bagi yang Ji. lancar itu. Tapi yang pasti dari sisi kelembagaan itu tidak boleh ada SOP yang terlewatkan. Hmm. Nah, bentuk sifatnya pelayanannya anggaplah saya dalam tanda kutip pelayanan ekstra Ya. itu silahkan selama SOP itu diikuti. Hmm. Kalau dari segi pengaduannya, jenisnya maksudnya, kan yang kita bayangkan itu ada orang yang merasa dipersulit misalkan ya, Hmm. atau mereka tidak bisa mengakses apalagi era sekarang digital karena ada kendala teknis dan sebagainya. Tapi masalah orang-orang yang terdampak dari izin tersebut bisa kita tampung ya pengaduannya, Pak Haji? Oh ya, terkait dengan masalah pihak-pihak lain ya misalkan yang sebenarnya Mhm. terdampak, saya kategorikan sebagai bentuk konsultasi ya. Mhm. Jadi mereka sebenarnya hanya butuh penjelasan, Mhm. terkait dengan situasi yang memang adanya perubahan paradigma lah dari sisi proses yang dulunya bersifat Mhm. offline atau manual, Iya. kemudian online, dan dari sisi mekanisme jelas berbeda, persyaratan juga jelas berbeda, terkait dengan yang terdampak juga seolah-olah bisa secara langsung karena mungkin secara sistem terintegrasi sehingga yang kita perlukan adalah untuk saat ini bagaimana memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi, Mhm. dalam bentuk pembinaan-pembinaan terkait mekanisme atau perubahan sistem yang diberlakukan di pelayanan perizinan. Mhm. Dan ini memang
tidak saja kepada mereka yang mungkin dikatakan kurang familiar terhadap teknologi informasi Iya. gitu. Bahkan mereka yang senantiasa bergelut atau senang terhadap teknologi informasi sendiri masih memerlukan penjelasan memang ya itu tugas kami atau kita ya di DPP RSP untuk senantiasa memberikan penjelasannya. Saya harapkan podcast ini juga merupakan bagian daripada Oke. sarana untuk memberikan edukasi ya buat Iya, masyarakat terkait dengan mekanisme yang ya, ada di MPP, DPP TSP, bahkan dinamika kebijakan ya, yang regulasi yang senantiasa berubah iya, sewaktu-waktu. iya. Ini juga sangat penting juga untuk dibahas. Dan saya berharap ya dengan podcast ini pengaduan semakin berkurang. Waduh. Pak Haji, satu lagi. Kalau pengaduan itu dianggap selesai kalau bagaimana? Baik. Terima kasih. Dalam pengaduan ini ada 2 tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tindak lanjut. Oh, Nah, tindak lanjut itu kami wajib menindaklanjuti pengaduan paling lambat itu sampai 14 hari. 14 hari Iya, kerja atau 14 hari 14 hari kalender. kalender. Oh. Nah, dan penyelesaiannya Hmm. itu paling lambat 60 hari kalender. Tapi kan saya dengar Pak Haji pernah sampai ke proses hukum sebagai Betul. yang Jadi terkait dengan masalah ke proses hukum, baik itu yang sifatnya hanya membutuhkan penjelasan ya atau mungkin kita merupakan bagian dari pihak tergugat mungkin. tergugat, ya Oh. betul. Itu eh, bukan merupakan apa namanya bagian dari tindak lanjut pengaduan. Kami hanya Oh, merupakan bukan bagian ya? bukan merupakan bagian. Jadi pengaduan mereka secara langsung ke pengadilan. Pengaduan mereka secara langsung disampaikan kepada pihak kepolisian misalkan. Itu silahkan hak masyarakat untuk melakukan pengaduan baik ke pengadilan secara langsung maupun ke kepolisian secara langsung. Kami hanya merupakan bagian yang ikut terlibat ya, atau mungkin dilibatkan oleh pihak kepolisian maupun oleh pengadu. Tidak senantiasa sebagai bagian yang tergugat, senantiasa kami ini seringkali diminta untuk memberikan penjelasan-penjelasan untuk memperjelas permasalahan yang ditangani oleh pihak Dan itu aparat cukup penegak hukum. menyita energi ya, waktu Oh, ya. sangat. Kalau misalkan sampai ke pengadilan itu rata-rata minimalnya 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan, paling lama bisa setahun lebih itu ada yang sampai ke Mahkamah Agung sampai ke kasasi. Iya, iya. Banyak sekali pengalamannya Pak Haji. Alhamdulillah dari sisi pekerjaan ini memang menambah kematangan mungkin kematangan saya untuk pribadi karena saya sendiri sangat buta terkait dengan masalah hukum. Akhirnya saya juga terpaksa untuk mempelajari walaupun masih sebatas apa namanya hanya kulitnya saja. Saya belum begitu mendalami masalah hukum, tapi paling tidak ada eh, wawasan baru lah dan pengalaman baru. Kemudian juga dalam hal menghadapi masyarakat juga seperti yang disampaikan di awal, saya belajar juga bagaimana cara menghadapi masyarakat karena karakter dan latar belakang masyarakat yang sangat berbeda-beda dan butuh sikap yang berbeda pula. Hikmah apa yang selama ini Pak Haji rasakan dari selama ini memproses pengaduan? Hikmahnya ada tadi kematangan berpikir mungkin bagi saya. Untuk dinas, Untuk dinas. Kalau untuk dinas jelas ya bahwa seperti yang saya disampaikan, pengaduan ini bisa merupakan bagian dari perbaikan lembaga. Nah, perbaikan lembaga ini dari sisi pengaduan tuh sifatnya kompleks. Bisa sarana prasarananya karena pengaduan bisa melalui sarana prasarana. Misalkan mohon maaf ada masyarakat yang rentan, misalkan difabel, ternyata kita belum Oh iya, menyediakan, termasuk itu ada bisa. juga kemarin saya dengar Pak Haji. Jadi kan masyarakat tuh taunya dulu ya kalau masuk ke kantor-kantor itu kan banyak yang ditempel-tempel informasi itu kan secara manual di atas kertas secara mading seperti mading gitu kan. Betul. Tapi kan sekarang dengan digital itu gimana Pak Haji? Mereka kan harus nonton dulu ya, Ya, lihat video-video. sebetulnya harapan kami ini ya mungkin sekaligus saya sampaikan kepada masyarakat luas bahwa dengan adanya era digitalisasi ini kami memang berusaha meminimalisir kondisi-kondisi sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kabid. Dulu banyak yang ditampilkan pengumuman-pengumuman atau majalah dinding dan lain sebagainya. Kenapa?
karena kami sudah menyediakan begitu banyak sarana informasi. Pertama dari website ya, jadi masyarakat yang mau ke MPP mohon untuk mencari tahu terlebih dahulu di website resmi kami di MPP sebelum datang ke gedung kami, sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa jenis layanan yang ada, layanan yang dibutuhkan apa saja, mekanisme seperti apa, bahkan tutorial untuk booking antrian juga ada di sana. Dan kami di sini memang sangat membatasi sekali ya terkait dengan penyediaan informasi melalui media yang dicetak seperti dulu. Oh, gitu. Karena alasan pertama adalah dari sisi estetika, yang kedua memang ada arahan langsung dan himbauan juga dari Menpan bahwa untuk di gedung khususnya pelayanan publik untuk memaksimalkan sarana digital yang ada. Jadi ke paperless ya. Paperless, betul. Sehingga kami juga di sini disediakan adanya Digital Science Edge ya, yang dapat digunakan oleh masyarakat secara langsung. Jangan malu-malu untuk menggunakan touchscreen layar lebar, atau kalau kiranya bayar mungkin betul ya. Jadi di sana disediakan informasi juga, bisa bisa dibuka. Tapi juga kami menyediakan Wi-Fi gratis di gedung MPP di sini. Bisa digunakan untuk searching informasi-informasi apapun yang terkait dengan pelayanan yang kami berikan sambil mengantri misalkan. Itu sehingga sebelum bertanya kepada petugas kami justru sudah mendapatkan informasi walaupun misalkan masih ada hal lain yang perlu ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Haji, informasinya banyak sekali Sobat Podcast. Sama-sama. Kaitan dengan salah satu pelayanan yang ada di DPMP TSP juga MPP ini, kaitan dengan pelayanan. Terakhir, ada yang mau disampaikan lagi Pak Haji? Baik, saya sangat berharap kepada masyarakat luas untuk mengoptimalkan pelayanan kami di MPP dengan jenis layanan yang ada. Bahkan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan yang belum ada di MPP, silakan jangan sungkan-sungkan memberikan masukan di sarana-sarana yang kami sediakan baik di website kami maupun secara langsung kepada kami di Penoffice. Terima kasih. Bisa diulang mungkin nomornya tadi Pak Haji? Oh iya, nomor layanannya? Nomor pelayanan pengadaan kami di 085 771 190678. Oh, mantap. Nomor cantik gitu ya. Nomor cantik, nomor tanggal lahir sebenarnya. Oke. Terima kasih Sobat Podcast. Mungkin itu bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share YouTube kami di DPMP TSP juga yang MPP. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Sama-sama, terima kasih undangannya juga sini. Sekalian saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Terima kasih.